Partai Golkar goyang jelang pemilu 2024. Dewan Pakar Partai Golkar merekomendasikan Munaslup untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto jika partai berlambang pohon beringin ini tidak berhasil menjadikan Airlangga sebagai capres. Itu adalah pemerakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar untuk menyelamatkan. Kalau menyelamatkan berarti keadaannya sekarang sekarat banget. Betul. Kalau Airlangga tidak bisa membentuk poros baru dan dia menjadi calon presiden, maka harus dilaksanakan Munaslup. Itu harus itu. Jadi tidak ada proses lain. Harus Munaslup untuk merubah keputusan Munas 2019 yang menyatakan Airlangga sebagai calon presiden. Instansinya cuma satu, yaitu Munaslup. Dewan Pakar Partai Golkar merekomendasikan agar Airlangga Hartarto diganti sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup jika tidak bisa jadi calon presiden pemilu 2024. Menurut Dewan Pakar, kondisi partai berlambang beringin ini sudah sekarat. Karena itu harus diselamatkan melalui Munaslup. Senior-senior ini berdiskusi, berkumpul, bukan hanya 1-2 hari ini, tapi sudah berbulan-bulan. Dan kita melihat bahwa tidak ada jalan keluar kecuali Saudara Airlangga meletakkan jabatan dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan menyerahkan kepada orang lain yang lebih mampu. DPP Partai Golkar menegaskan Dewan Pakar tidak punya kewenangan untuk merekomendasikan mengganti Ketua Umum. Ketua Umum bisa diganti melalui Munas atau Munaslup yang kewenangannya ada pada DPP dan 2/3 DPD Partai Golkar. Dewan Pakar tidak punya kewenangan dan tidak punya tugas untuk meminta Munaslup. Dan memang ada rekomendasi tidak ada permintaan Munaslup. Itu nggak ada dalam rekomendasi hasil rapat Dewan Pakar. DPP Partai Golkar masih yakin elektabilitas Partai Golkar akan meningkat. Airlangga juga masih berpeluang menjadi capres jika berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional. Ada sasaran pertama kita adalah bagaimana Airlangga menjadi calon presiden dengan wakil dari PAN. Itu poros keempat. Ya. Oke. Kemudian alternatif kedua adalah menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dua hal itulah yang sedang dilobikan sekarang. Dan itu belum ada kata penolakan. Kalau dia koalisi dengan PAN, saya sudah katakan tadi, bagaimana PAN itu 7%. Elektabilitas tadi udah 2 kali dia mencalonkan presiden, wakil presiden itu kalah. Jadi dengan elektabilitasnya orang PAN dan Golkar yang begitu rendah, tidak mungkin menang. Nah, sedangkan orang untuk maju untuk jadi capres-cawapres itu mengeluarkan biaya. Mana ada orang mau mengeluarkan biaya, sudah pasti kalah. Berdasarkan data survei, elektabilitas Partai Golkar terus merosot. Begitu juga elektabilitas Airlangga juga tidak naik-naik. Data agregat survei-survei jelang 2024 itu ada tren negatif kurang lebih 3% dibanding tren elektabilitas Partai Golkar jelang 2019. Jadi ada tren penurunan, sudah mencapai 1 digit. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, lebih dari sekedar sosok teknokratik. Nah, itu yang kemudian menjelaskan mengapa Pak Airlangga Hartarto itu secara elektoral juga kurang begitu kompetitif ya dibanding calon-calon yang lain. Nah, ini yang menjelaskan mengapa kemudian Partai Golkar seolah sulit untuk mencari kawan koalisi. Dari pemilu ke pemilu, Golkar kerap terbelah seperti pada pemilu 2019 dan 2014. Sebagian mendukung Joko Widodo dan sebagian lagi mendukung Prabowo Subianto. Tim Liputan Metro TV.